Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, Mimin uploadnya agak lama, soalnya Mimin ada kesibukan yang lain. Tapi Mimin usahakan untuk secepatnya upload lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita kali ini dibuka dengan Bira dan Kulan yang mulai tersadar dari tidurnya. Setelah sadar, dia sangat terkejut kenapa bisa begini dan apa yang telah terjadi padanya saat tertidur. Bira merasa tempat ini bukanlah terakhir kali dia tertidur saat beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini berada di mana? Juga dia belum paham. Dilanjutkan dia bertanya kepada makhluk bertopeng mengenai keadaan saat ini. Kenapa dirinya bisa berada di tempat ini? Tidak diragukan lagi, pasti ini ulah dari makhluk di depannya. Dengan sedikit kesal, Bira menanyakan siapa sebenarnya makhluk di depannya ini dan meminta untuk cepat menyerahkan anak kecil yang dibawanya. Tapi di sisi lain, Kulan menyanggah perkataan Bira bahwa dirinya tidak apa-apa jika harus berakhir begini dan meminta membiarkan dirinya saja. Dengan wajah berlinang air mata, dia mengatakan kata-kata mutiaranya. Lagi pula tanpa adanya dia, bulan akan tetap bersinar dengan terang. Entah apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Mendengar jawaban yang tidak masuk akal dari Kulan, Bira malah menjadi sangat kesal. Apa maksud Kulan dengan berkata seperti itu? Semua orang sangat panik gara-gara dia hilang. Dia juga mencoba menyadarkan, jika dipikir gara-gara siapa Bira bisa berada di sini. Melihat anak-anak yang dia culik berdebat, makhluk bertopeng berusaha melerainya. Ya, itu ditunjukkan dari matanya yang menyala seperti ingin melakukan sesuatu. Seketika Bira dan Kulan tersentak. Terutama untuk Bira, dia langsung mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu saat makhluk bertopeng melolong dan membuatnya tertidur begitu saja. Di dalam hatinya dia berkata bahwa dirinya sangat yakin jika dia melolong lagi, pasti dirinya akan tertidur seperti sebelumnya. Dia berencana untuk menunggu dulu sampai ada kesempatan untuk merebut Kulan dan melarikan diri. Jika dia memaksakan niatnya, maka akan sia-sia saja, karena tak bisa melawan rasa kantuk yang sangat luar biasa itu. Di saat serius-seriusnya, dia berpikir, tiba-tiba perutnya berbunyi karena merasa lapar. Jika dipikir-pikir, dari kemarin Bira belum makan sama sekali, jadi wajar saja jika perutnya keroncongan. Kulan paham bahwa bocah gila itu sedang kelaparan saat ini. Namun dia berkata seolah-olah tidak punya semangat lagi. Lapar ya? Benar. Aku sengaja tidak makan karena aku mau menjadi kurus. Dia mungkin saja suka dengan penampilan kurus Kulan. Tapi Bira lebih terkejut saat perut dari makhluk bertopeng bereaksi sendiri dan mengeluarkan bunyi yang aneh. Dilanjutkan makhluk itu memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Dan itu cukup membuat Bira sangat jijik dengan pemandangan tersebut karena banyak lendir yang keluar. Bira juga bertanya, apa itu? Dan makhluk ini kenapa? Ya, ternyata dia berniat mengeluarkan makanan dari dalam perutnya. Bira benar-benar mau muntah saat melihat itu. Makhluk bertopeng mempunyai sebuah teknik untuk menyimpan sesuatu di dalam perutnya. Ya, itu terlihat seperti sebuah ruang penyimpanan yang besar di dalam perutnya. Seketika dia menawarkan buah itu ke Bira yang sedang kelaparan. Sepertinya benar jika makhluk bertopeng menganggap mereka berdua sebagai anaknya, karena dia sangat perhatian sekali.
Bira berniat tidak akan menerima pemberian itu. Bagaimanapun itu sangat menjijikan. Tapi tatapan tajam yang mengintimidasi dilancarkan oleh makhluk bertopeng sambil berkata dengan bahasa yang tak bisa dipahami. Saat ini Bira sangat paham dengan maksud dari makhluk di depannya. Dia sangat berkeringat dingin dengan paksaan ini. Di dalam hatinya dia mengatakan, kenapa cuma dirinya yang disuruh untuk makan buah yang dikeluarkan dari mulutnya itu? Dia merasa tidak bisa melakukan hal menjijikan seperti ini. Tapi setelah berpikir-pikir, dia memaksakan dirinya supaya memakan pemberian itu. Karena jika dia tidak pura-pura untuk menerima kebaikan makhluk bertopeng, entah apa yang akan dilakukan dengan raungan itu lagi. Bira merasa akan lebih bahaya jika sampai dirinya harus tertidur lagi. Dengan berat hati dia mengucapkan terima kasih kepada makhluk bertopeng karena kebaikan yang mau memberikan buah untuk mengganjal perutnya. Sambil memakan, dia berharap semoga tidak mati setelah mengonsumsi makanan itu. Ternyata dia juga mengasihi buah kekulan, dan itu pun sangat dinikmati olehnya. Melihat anak-anak yang dibawanya memakan buah pemberiannya yang menjadikan suasana hatinya sangat nyaman. Berhubung makhluk bertopeng ini hanya mengeluarkan suara sama terus, Bira memanggilnya sebagai Mumu. Ya, Bira sangat curiga kenapa sebenarnya dengan Mumu. Kenapa dia tiba-tiba tersenyum begitu? Kembali lagi ke Kulan yang merasa sudah pupus harapan untuk mengejar cintanya. Dia merasa bahwa dunia ini tidak berwarna lagi karena hatinya merasa sangat sakit. Dan berpikir apa karena hidup ini sudah terasa pahit, racun ini jadi berasa sangat manis dan lezat. Serta Kulan ingin memakan buah itu lagi. Setelah beberapa waktu mereka beristirahat dan makan, tiba-tiba Mumu bangkit dan berniat ingin segera berjalan lagi. Entah kemana tujuannya, sampai Bira heran dengan tingkahnya itu. Setelahnya dia menepuk-nepuk punggungnya sebagai tanda untuk meminta Bira bergegas kembali ke gendongannya sebelum melanjutkan perjalanannya itu. Bira paham betul dengan perintah darinya, dan hal itu membuat kesal dan memprotes tindakan Mumu. Dia bertanya apakah Mumu akan begini terus. Bira juga bukanlah seorang bayi lagi. Sebenarnya apa yang Mumu rencanakan? Bira tidak mau nurut begitu saja. Tapi sebelum Bira menyelesaikan perkataannya, Mumu sudah mengancamnya akan melolong. Dan Bira seketika menurut akan naik ke punggungnya serta meminta Mumu untuk berhenti melolong karena itu membuatnya sangat mengantuk. Baru melolong segini saja, Bira sudah merasa ngantuk dan lapar lagi. Dia juga berandai-andai jika saja dia tidak lapar, pasti selimut semacam ini. Sebelum Bira menyelesaikan perkataannya, Mumu langsung menancap gas dan berlari dengan cepat. Di dalam perjalanannya, Mumu lebih memilih untuk terbang karena perjalanannya lebih cepat. Di sana Kulan sangat menikmati perjalanan, bahkan dia sangat girang sekali. Berbeda dengan Bira yang menanyakan sebenarnya dia mau menuju kemana. Tapi kita tahu, Mumu hanya menjawabnya dengan bahasa yang sulit dimengerti. Lalu scene berganti ke rombongan yang menangkap Tanyu dan tetua kambing. Mereka masih melanjutkan perjalanan ke kota Huamukuan. Salah satu orang di sana menyuruh tetua kambing supaya berjalan lebih cepat lagi dan tidak usah berpura-pura capek. Tapi Tanyu membelanya serta memohon untuk memberi tetua kambing ini sedikit air minum. Namun tetua kambing berusaha menenangkan Tanyu bahwa dirinya tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Tanyu berusaha menjelaskan situasi saat ini. Dan sudah beberapa kali dia mengatakan
bahwa mereka bukanlah kelompok dari pencuri harta mereka. Tapi orang-orang di sana tidak memperdulikan keluhan dan alasan itu. Mereka hanya menganggap tetua kambing dan Tanyu sebagai pencuri. Masih untung mereka berdua tidak dibunuh. Ketua rombongan itu bilang, untuk Tanyu tidak berhak berteriak-teriak begitu. Jangankan memberi air untuk minum, setetes air pun tidak akan memberinya. Memang dari awal mereka menangkap Tanyu dan tetua kambing tidak ada niatan berbaik hati, karena mereka telah dirugikan. Tanyu sangat geram mendengar penjelasan itu, karena bisa-bisanya mereka menangkap tanpa ada bukti yang kuat. Dilanjutkan tetua kambing yang meminta maaf. Andai saja dia tidak tertangkap, pasti nasib mereka tidak begini. Tapi Tanyu menenangkan tetua dan meminta untuk bertahan sebentar lagi. Gara-gara aku mengikutimu, kau jadi kena masalah yang tidak harus terjadi. Anda tidak perlu berkata seperti itu. Ini semua bukan salah tetua kok. Jika keadaan jadi begini, memang sudah nasibku saja. Soal monster yang membawa anak-anak itu, kelihatannya dia bukan sosok monster yang jahat. Meski mataku rabun, tapi aku bisa melihat kebaikan hatinya. Karena itu, jangan terlalu cemas. Lalu mungkin ini sulit dipercaya, Kulan tidak selemah yang kau kira. Sebelum tetua melanjutkan obrolannya, mereka sudah dimarahi oleh seseorang di rombongan itu supaya tidak berisik. Jika tidak, mereka akan kena pukul jika masih terus mengobrol. Seketika Tanyu dan tetua kambing terdiam. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan kawanan lebah yang sedang mengejar sesuatu. Dan terdengar suara seseorang yang berkata supaya cepat untuk kabur karena dikejar oleh lebah-lebah itu. Ya, ternyata itu ulah dari Mumu yang mengganggu lebah-lebah itu. Mereka bertiga jadi sasaran empuk para lebah. Bira sempat memprotes kenapa bisa-bisanya Mumu mengacak-ngacak sarang lebah. Dia berkata sambil kesakitan karena tersengat. Tapi Kulan terlihat sangat menikmati itu. Bahkan dia menyuruh para lebah untuk menyengatnya lebih banyak lagi, supaya membuat lupa dengan rasa sakit di dalam hatinya. Berlanjut, Bira yang memberi saran kalau mau nyuri madu, maka lakukanlah dengan cara yang benar. Seketika muka mereka bengap karena tersengat lebah yang banyak itu. Tapi Mumu hanya berfokus untuk segera melarikan diri saja. Tak lama dari perjalanannya, dia dihentikan oleh buah yang terlihat sangat menggoda dari penampilannya itu. Mumu sangat tertarik dengan buah itu. Dia mencoba untuk mendekati dan memetiknya. Bira yang menyadari buah apa yang berada di depan situ, ekspresinya berubah menjadi agak panik dan mencoba menghentikan aksinya Mumu. Dia memperingati keras supaya tidak menyentuh. Jika menyentuhnya sangat berbahaya. Tapi Mumu tidak peduli dengan peringatan itu. Dia sudah terlalu tertarik dengan buah segar itu dan langsung memegangnya. Ya, benar saja. Setelah disentuh, dari bawah buah itu menjadi tanaman yang memangsa yang langsung menelan mereka semua. Mumu juga menyadari bahwa dirinya akan dilahap, tapi semua itu sudah terlambat. Seketika mereka sudah tak terlihat dari luar. Tapi di dalam sana, Mumu langsung melolong dengan kerasnya. Bira tidak setuju dengan tindakan itu, karena pasti dia juga akan ikut tertidur. Tak lama dari itu, semua yang ada di sana langsung tertidur begitu pulas. Mumu bersyukur karena jurusnya ini sangat berguna sekali di saat waktu-waktu yang genting. Setelahnya tempat berganti, di mana Bira terbaring di atas tanah. Di saat mereka tertidur, Mumu melanjutkan perjalanannya yang entah kemana itu. Samar-samar mata Bira mulai terbuka dan melihat sosok Mumu.
yang sedang memanjat pohon sambil menggoyang-goyangkan supaya buahnya terjatuh. Saat dia terbangun, suasana di sana sangatlah silau karena langsung menghadap ke langit dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan Mumu. Sambil sedikit menutupi matanya dari sinar matahari, tapi Bira seperti melihat Mumu itu seperti seseorang yang sangat bahagia, dan bulu-bulu tebal itu hanyalah sebagai mantolnya saja. Seketika Bira sangat kaget dengan pemandangan itu. Dia bertanya sebenarnya siapa sosok di depannya. Di saat pikirannya berusaha keras mencari jawaban, tiba-tiba salah satu buah itu mendarat tepat di matanya dan langsung membuatnya berteriak. Di atas sana Mumu malah tertawa keras melihat Bira yang sangat kaget karena itu terlihat lucu baginya. Lagi-lagi Kulan yang menikmati ini semua dengan seru. Bahkan dia meminta untuk lebih keras menggoyangkan pohon itu. Berbeda dengan Bira yang menganggap ini semua tidak seru. Mendingan Mumu menidurkan mereka berdua saja, ataupun Mumu menggendongnya kemanapun terserah saja. Setelah mereka kenyang memakan buah-buah itu dan tidur bersama di suatu tempat yang terlihat begitu sunyi. Ternyata Bira hanya berpura-pura tidur supaya dia mendapat celah untuk kabur. Dia memastikan jika Mumu sudah tertidur dengan pulas. Dia bergumam dengan wajah kesalnya. Momen ini sangatlah bagus dan menjadi kesempatannya. Dia berencana akan membalas sesuai perbuatan Mumu kepadanya. Di dalam tidur Mumu tertawa seperti sedang bermimpi sesuatu yang bahagia sekali. Melihat itu, niat Bira menjadi pudar untuk membalaskan dendamnya. Padahal dia sudah kesusahan dibuat Mumu. Tapi tetap saja hatinya tak mau melakukan itu. Setelahnya, malah Bira memutuskan untuk tidur lagi saja. Karena memang enak setelah makan kenyang adalah beristirahat seperti itu. Lalu scene berganti ke pendekar pohon yang masih menunggu jawaban dari Banju, yang dia suruh untuk membawa iblis darah besi ke hadapannya. Wajahnya hanya datar karena tak memikirkan apapun selain iblis darah besi. Entah apa penyebabnya hingga dia sangat dendam dengan iblis darah besi. Memang, semenjak kedatangan pendekar pohon, suasana di kota Hua Mukuan ini terasa sunyi sekali. Banjo menanyakan, bagaimana dengan para pemilik toko? Koryeong sudah mengirim surat panggilan pada mereka semua. Jadi dia meminta masternya untuk tenang saja. Melihat reaksi tamunya yang susah diatur, Banjo hanya mengawasi dari sekitar sana. Master, ini buruk. Kita harus cepat mengusirnya dari sini sebelum dia mengacaukan tempat kita. Kau benar. Tapi dia memberi waktu kita 2 hari kan? Jangan bilang Master masih memikirkan iblis darah besi yang tidak ada itu. Kalau begitu biar saya saja yang mengurus orang ini. Menurutmu kenapa orang ini mencari iblis darah besi? Apa kau tidak penasaran? Sudah saya duga pasti Master berkata seperti itu. Lebih baik saya yang mengurus ini. Hahaha, tenanglah Koryeong. Aku cuma bertanya saja kok. Kembali ke pendekar pohon yang mulai tertidur karena kelelahan setelah terus berjalan menuju ke kota Hua Mukuan. Di dalam mimpinya, dia teringat kembali dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Di sana dia terlihat sangat tergesa-gesa menuju ke suatu tempat sambil berteriak memanggil kakaknya. Tidak hanya itu, dia sangat sedih karena terjadi sesuatu kepada kakaknya yang bernama Fei. Fei di sana sangat kesakitan karena kedua kakinya seperti terkena sesuatu, sampai-sampai kakinya hancur. Dengan begitu dia mengaduh kesakitan. Jika kalian masih ingat, Fei ini adalah sosok yang dilihat Bira saat Mumu memetik buah. Pendekar pohon terlihat sangat sedih
melihat keadaan kakaknya yang sangat mengenaskan. Sambil menahan rasa sakit dan meneteskan air mata, dia berusaha menenangkan adiknya bahwa dirinya tidak apa-apa. Dia berkata bahwa dia tidak suka jika mau menangis di hadapannya. Ini juga bukan salah adiknya, jadi jangan terlalu bersedih. Dan menjelaskan bahwa yang membuat kakaknya seperti ini adalah iblis darah besi. Sebab itulah Mou sangat dendam dengan iblis darah besi sampai saat ini. Amarah di mimpinya sampai tersalur ke kenyataan. Matanya meneteskan darah, bertanda amarahnya telah memuncak karena teringat dengan kejadian itu. Bersamaan dengan itu, pohon yang berada di tubuhnya bereaksi dan semakin membesar dan tumbuh dahan-dahan yang baru. Dia berjanji akan membunuh iblis darah besi dengan tangannya sendiri. Dan dahan yang mulai menjalar di sekitar sana sampai membuat Banjo dan Koreong terkejut karena ulah Mou yang tiba-tiba mengamuk. Perubahan Mou yang sangat emosi itu dirasakan jelas oleh Fei yang sedang tertidur di dalam hutan. Seketika dia bangkit dan ingin melakukan sesuatu. Dengan begitu Bira terbangun dari tidurnya karena ulah Fei. Kau ngapain? Bukannya lebih baik tidur? Aku masih kenyang, tidurlah dulu, baru kita makan lagi. Seketika bulu-bulu Fei mulai memanjang karena perasaannya terhubung oleh adiknya itu. Ternyata Fei juga mengalami perubahan pada tubuhnya. Dia terlihat sangat seram saat ini. Entah apa yang akan dilakukannya. Kita lanjutkan lagi di video yang akan datang.